Tool yang berikutnya adalah stakeholder map. Tool ini digunakan ketika desainer hendak memvisualisasikan semua stakeholder, ya. Jadi stakeholder di sini adalah pemangku kepentingan. Ya, bisa organisasi, bisa juga orang yang memiliki kepentingan terhadap masalah dan solusi. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan dengan tool ini. Yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi berharga ya untuk perencanaan strategi ke depannya ya secara komunikatif. Nah, kita bisa membuat asumsi mengenai pengaruh ya dari aktor-aktor tertentu. Kita bisa mencari tahu informasi yang mungkin belum lengkap mengenai aktor ya atau si stakeholder tadi. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan awal mengenai kekuatan ya serta mengetahui konflik ya potensial antar stakeholder. Beberapa informasi tambahan ya terkait tool ini. Dengan menggunakan tool ini kita dapat memvisualisasikan ya seperti gambar di sebelah kanan ini, visualisasi dari peranan dari masing-masing stakeholder. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi tentang ciri-ciri ya dari masing-masing semua stakeholder. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk memahami masing-masing dari stakeholder supaya kita bisa membangun hubungan dengan mereka ya dalam rangka penyelesaian dari masalah. Tool ini biasanya membutuhkan 3-6 orang ya dari tim desainer dan perwakilan dari stakeholder. Biasanya membutuhkan 1-4 jam ketika menggunakan tool ini. Ya, dan sering juga butuh waktu tambahan supaya semua kelompok atau stakeholder terlibat dapat menyampaikan kebutuhannya. Tool ini membutuhkan peralatan seperti kertas, ya, pulpen, meja, dan juga Lego, ya, atau figure untuk memvisualisasikan masing-masing dari stakeholder. Berikut adalah template dari tool stakeholder map ya. Dimulai dengan langkah yang pertama adalah mendefinisikan use case. Ya, use case ini bisa berupa produk, bisa berupa proyek. Kemudian langkah yang kedua, daftarkan semua stakeholder yang terlibat. Ya, jadi stakeholder dimunculkan dengan pertimbangan hal-hal berikut. Siapa yang diuntungkan, ya, siapa yang dirugikan, siapa yang punya ide berharga, dan lain-lain. Kemudian langkah yang ketiga, kita buat visualisasi hubungan antar dari stakeholder. Ya, jadi kita bisa menggambarkan hubungan itu dengan 1 garis, 2 garis, tanda panah, atau garis yang ada dikasih simbol petir ya. Kalau simbol petir menandakan adanya konflik ya antar stakeholder. Contoh ini kita membahas use case aplikasi transportasi online, di mana stakeholder yang terlibat yaitu pelanggan. Ya, pelanggan ini adalah pengguna transportasi. Kemudian stakeholder internal yang merupakan bagian di dalam perusahaan ya, yaitu driver, kemudian pegawai yang menangani ya administrasi atau layanan dari transportasi online. Kemudian stakeholder eksternal yang di luar dari perusahaan, yaitu bisa kompetitor, angkot ya, angkutan umum, kemudian taksi, becak, kemudian showroom. Kemudian stakeholder public ya bisa berupa dari perwakilan pemerintah ya, yaitu Kementerian Perhubungan,
pemerintah daerah. Gambarkan beberapa lingkaran ya yang mewakili masing-masing aktor ya atau stakeholder. Yang paling dalam adalah customer atau user, kemudian internal stakeholder, external stakeholder, dan public stakeholder. Kemudian buat figur yang mewakili dari masing-masing stakeholder. Nah, ini adalah figur untuk customer atau user, kemudian ini untuk pegawai perusahaan dan driver yang mewakili stakeholder internal. Kemudian ini adalah kompetitor ya, becak, taksi, angkutan umum. Kemudian ini adalah rekanan, showroom, yang merupakan bagian dari stakeholder eksternal. Nah, kemudian ini adalah public stakeholder yang mewakili pemerintah ya, bisa Kementerian Perhubungan atau pemerintah daerah. Kemudian gambarkan hubungan atau relasi antar aktor atau stakeholder. Nah, misalnya customer ini memesan driver. Nah, selain driver, ya customer atau user bisa naik angkutan umum, ya bisa naik taksi, bisa naik becak. Kemudian driver untuk bisa bekerja itu harus mendaftar dulu ke perusahaan. Ya, kemudian perusahaan ya bisa bekerja sama dengan showroom supaya memudahkan bagi driver untuk mendapatkan kendaraan. Nah, kemudian ada potensi konflik ini antar stakeholder, yaitu driver dengan angkutan umum, kemudian dari taksi dan becak. Nah, kemudian di sini ada stakeholder publik ya, yaitu pemerintah yang mengatur kebijakan terkait misalnya tarif dari ojek gitu ya, supaya mengurangi atau menghindari adanya konflik antar stakeholder ini.